Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau presentasikan mata kuliah praktikum jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fadilah dari NIM 116 dan rekan saya Salsabila Melandri dari NIM 113. Pendahuluan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap jaringan komputer dan internet. Berbagai aktivitas seperti pembelajaran daring, komunikasi digital, sistem informasi akademik, bisnis online, serta layanan multimedia sangat tergantung pada ketersediaan jaringan yang cepat dan stabil. Kondisi ini menyebabkan meningkatannya jumlah pengguna serta volume lalu lintas data yang harus ditandatangani oleh suatu jaringan. Tetapi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya jaringan secara keseluruhan dengan pengelolaan bandwidth yang tepat. Kualitas layanan jaringan dapat terjaga meskipun jumlah pengguna dan kebutuhan data terus meningkat. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum suatu jaringan dalam transmisikan data dari satu titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dikirim atau diterima oleh jaringan dalam satuan waktu, dan biasanya diukur dalam bit per sekund. BPS seperti kilobit per sekund, kbps megabit per sekund, mbps atau gigabit per sekund, gbps. Dengan demikian, bandwidth merupakan sumber daya jaringan yang terbatas dan perlu pengelola secara efektif agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna jaringan. Tujuan bandwidth user management: 1. Menjaga kestabilan jaringan. 2. Membagi bandwidth secara adil. 3. Mengoptimalkan layanan penting. 4. Meningkatkan quality of service atau QoS. 5. Mengontrol penggunaan internet sesuai kebijakan. Konsep dasar bandwidth management. Bandwidth management merupakan proses pengolahan kapasitas bandwidth jaringan agar dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pengguna. Konsep dasarnya berfokus pada pembagian, pembatasan, dan pengaturan prioritas penggunaan bandwidth sehingga tidak terjadi ketimpangan akses antar pengguna dan kualitas jaringan tetap terjaga. Yang pertama adalah bandwidth sharing, yang kedua bandwidth limiting, yang ketiga bandwidth priority. Selanjutnya ada metode bandwidth user management, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengatur, membagi, dan mengendalikan penggunaan bandwidth oleh setiap penggunaan agar jaringan dapat beroperasi secara optimal dan adil. Yang pertama adalah static allocation, yang kedua ada dynamic allocation, yang ketiga adalah WAN management. Selanjutnya adalah teknik bandwidth management. Yang pertama ada rating limiting, adalah teknik yang digunakan untuk membatasi kecepatan upload dan download pada penggunaan atau layanan tertentu. Dengan adanya pembatasan ini, setiap penggunaan memperoleh kecepatan maksimum yang telah ditentukan sehingga tidak ada pengguna yang menggunakan bandwidth secara berlebihan. Teknik ini membantu menciptakan penggunaan jaringan yang adil dan mencegah terjadinya kemacetan jaringan. Yang kedua ada traffic shaping, merupakan teknik pengaturan aliran traffic data agar lebih halus dan stabil. Teknik ini bekerja dengan cara mengatur waktu pengiriman paket data sehingga lonjakan traffic dapat dikendalikan.
Traffic shaping tidak langsung membuang paket data melainkan mendukungnya sehingga sangat efektif untuk menjaga stabilan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan pada aplikasi yang sensitif terhadap keterlambatan. Yang ketiga adalah traffic polishing, adalah pengendalian traffic dengan cara memotong atau membuang paket data yang melebihi batas bandwidth yang telah ditetapkan. Teknik ini bersifat tegas dan digunakan untuk memasuki setiap penggunaan atau aplikasi memenuhi kebijakan penggunaan bandwidth. Traffic polishing sering diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan jaringan. Yang terakhir ada quality of service, adalah mekanisme untuk mengatur dan memprioritaskan traffic jaringan berdasarkan jenis layanan, aplikasi, atau penggunaan. Dengan ini, layanan penting seperti video conferences, VoIP, dan sistem informasi dapat diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan traffic lain seperti streaming hiburan atau unduhan besar, sehingga kualitas layanan tetap terjaga meskipun jaringan dalam kondisi padat. Kesimpulannya yaitu bandwidth user management merupakan aspek penting dalam pengelolaan jaringan untuk memastikan penggunaan bandwidth yang adil, efisien, dan stabil. Dengan menerapkan konsep pembagian bandwidth, pembatasan kecepatan, serta pemberian prioritas layanan tertentu, penerapan metode data static dan dynamic bandwidth allocation, QoW management, rate limiting, traffic shaping, traffic polishing, serta quality of service terbukti mampu meningkatkan kinerja jaringan dan terjaga kualitas layanan, terutama pada kondisi jaringan dengan jumlah penggunaan yang banyak, kebutuhan traffic yang beragam. Oleh karena itu, bandwidth user management sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas berbasis jaringan dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 7 yang sudah presentasikan pada siang hari ini. Apabila perkataan kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.